Pernahkah sahabat Mika mendengar tentang kasus bayi yang tampak sehat tiba-tiba ditemukan tidak bernafas saat tidur? Kejadian tragis ini yang sering kali datang tanpa peringatan, dikenal sebagai sindrom kematian mendadak pada bayi atau SIDS. Saat kejadian naas tersebut terjadi, kita tidak akan bisa membayangkan betapa hancurnya hati seorang ibu atau ayah yang harus kehilangan buah hati tercinta secara mendadak. SIDS merupakan salah satu penyebab utama kematian bayi usia di bawah 1 tahun. Kejadian ini seringkali meninggalkan pertanyaan besar dan rasa bersalah yang mendalam pada orang tua. Untuk mencegah terjadinya SIDS dan memberikan rasa aman bagi buah hati, mari kita bahas bersama langkah-langkah pencegahan yang efektif di sesi Konter Sehat kali ini. Halo sahabat Mika, salam sehat untuk kita semua. Saya Dr. Tias Puri Handayani, dokter spesialis anak, mitra keluarga Grand Wisata. Selamat datang di Konter Sehat. Pertanyaan pertama, apa yang dimaksud dengan sindrom kematian mendadak pada bayi? SIDS itu seperti kematian mendadak yang tidak diketahui penyebabnya pada bayi usia 2-4 bulan. Meski sudah diperiksa dengan teliti, termasuk otopsi, dan melihat kondisi tempat tidur bayi, dokter tetap sulit menemukan penyebab pastinya. Biasanya, bayi-bayi yang terkena SIDS sering ditemukan meninggal saat tidur, terutama di malam hari. Karena itu, SIDS sering disebut sebagai kematian mendadak di tempat tidur. Meski begitu, tempat tidur bukanlah penyebab utama SIDS, tapi kondisi tempat tidur bisa mempengaruhi resiko terjadinya SIDS. Pertanyaan kedua, apa faktor resiko sindrom kematian mendadak pada bayi? SIDS bisa terjadi pada bayi manapun. Tetapi beberapa faktor dapat meningkatkan resiko seperti: pertama, usia bayi 2-4 bulan. Kedua, rentan terjadi pada bayi laki-laki. Ketiga, terkena paparan asap rokok. Keempat, kelahiran prematur. Kelima, memiliki riwayat keluarga dengan SIDS. Pertanyaan ketiga, sindrom kematian mendadak pada bayi hanya terjadi saat sedang tidur? Tidak benar, SIDS tidak selalu terjadi dalam keadaan tersebut. Beberapa dari bayi yang terkena SIDS ditemukan dalam posisi lain, seperti saat bermain atau dalam gendongan. Sahabat Mika, memahami kesehatan anak adalah investasi terbaik. Dengan mengetahui informasi yang tepat, Anda bisa memberikan treatment terbaik untuk tumbuh kembang si kecil. Yuk, subscribe channel YouTube Mitra Keluarga dan dapatkan informasi kesehatan anak dan berbagai topik lainnya lewat sesi Konter Sehat. Pertanyaan keempat, bagaimana mencegah sindrom kematian mendadak pada bayi? Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya SIDS ini. Pertama, pastikan bayi tidur dalam keadaan telentang saat berumur 1 tahun pertama untuk memudahkan bernafas lega dan mengurangi reflux. Kedua, untuk menghindari risiko keselamatan, hindari mendirikan bayi dalam posisi tengkurap atau miring. Posisi tersebut hanya boleh dilakukan saat bayi dan orang tua berada dalam ruangan yang sama dan keduanya dalam keadaan sadar. Ketiga, pastikan tempat tidur bayi tetap kosong, rata, dan tidak miring lebih dari 10 derajat. Keempat, agar bayi merasa hangat dan nyaman, gunakan sleep sack atau kenakan pakaian berlapis. Kelima, untuk menjaga keselamatan bayi, tidurkan ia di ruangan yang sama dengan Anda, namun pastikan ia tidur sendiri di dalam box bayi dengan kasur yang dirancang khusus. Keenam, berikan ASI kepada bayi Anda untuk menurunkan resiko SIDS. Terakhir, pastikan bayi Anda divaksinasi untuk melindungi dari penyakit dan mencegah SIDS. Ini adalah salah satu cara terbaik untuk menjaga keselamatan dan kesehatan bayi Anda. Pertanyaan kelima, apa yang harus dilakukan jika bayi alami sindrom kematian mendadak pada bayi? Jika bayi Anda mengalami SIDS, sebagai orang tua, Anda perlu melakukan beberapa hal berikut. Pertama, jika sahabat Mika menemukan kondisi bayi tidak bernafas, segera hubungi layanan darurat atau mengunjungi instalasi gawat darurat. Para tenaga kesehatan akan melakukan tindakan yang diperlukan dan memberikan konfirmasi atas kematian bayi. Kedua, jangan sampai Anda menyalahkan diri sendiri. Pasalnya, SIDS ini terjadi bukan karena kesalahan orang tua, maka jangan sampai Anda menyalahkan diri sendiri, karena hanya akan menambah beban psikologis yang berat. Ketiga, setelah mengalami kehilangan yang begitu mendalam, penting bagi orang tua untuk mencari dukungan dari keluarga, teman, atau kelompok pendukung.
Berbagi perasaan dan pengalaman dengan orang lain yang mengerti situasi Anda tentu bisa membantu proses penyembuhan. Terakhir, konsultasi dengan psikolog atau konselor untuk mendapatkan dukungan emosional dan membantu Anda mengatasi trauma. Mereka dapat memberikan teknik-teknik coping yang efektif untuk membantu Anda melalui masa-masa sulit. Sahabat Mika, sindrom kematian mendadak pada anak memang sulit diprediksi, tapi para orang tua tetap bisa mencegahnya dengan praktik tidur yang aman. Terima kasih sudah datang ke Konter Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mitra Keluarga, Life, Love, Laughter.